Evolusi penguin dan lumut. Sebelum membahas mengenai evolusi penguin dan lumut, sebenarnya apa sih evolusi itu? Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Evolusi merupakan suatu proses di mana organisme timbul dari bentuk kehidupan sebelumnya yang mampu beradaptasi dan menjalani perubahan seiring berjalannya waktu. Evolusi adalah penurunan atau pewarisan dengan modifikasi. Evolusi juga bisa diartikan sebagai perubahan komposisi genetik pada suatu populasi dari generasi ke generasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh rekombinasi genetika yang dapat meningkatkan variasi antara organisme. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Evolusi didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya, sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Hal ini terjadi karena individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih berpeluang besar bereproduksi, sehingga lebih banyak individu pada generasi selanjutnya yang mewarisi sifat-sifat yang menguntungkan ini. Setelah beberapa generasi, adaptasi terjadi melalui kombinasi perubahan kecil sifat yang terjadi secara terus-menerus dan acak ini dengan seleksi alam. Sementara itu, hanyutan genetik merupakan sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Hanyutan genetik dihasilkan oleh probabilitas apakah suatu sifat akan diwariskan ketika suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi. Walaupun perubahan yang dihasilkan oleh hanyutan dan seleksi alam kecil, perubahan ini akan berakumulasi dan menyebabkan perubahan yang substansial pada organisme. Proses ini mencapai puncaknya dengan menghasilkan spesies yang baru. Dan sebenarnya, kemiripan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain mensugestikan bahwa semua spesies yang kita kenal berasal dari nenek moyang yang sama, melalui proses divergen yang terjadi secara perlahan. Contoh teori evolusi yang paling terkenal adalah teori evolusi Charles Darwin dan teori evolusi Lamarck. Seorang naturalis asal Inggris pada abad ke-19, Charles Darwin berpendapat bahwa organisme muncul karena evolusi.
Ia memberikan penjelasan ilmiah yang pada dasarnya benar tetapi tidak lengkap. Penjelasan ilmiah tentang bagaimana evolusi terjadi dan mengapa organisme memiliki ciri-ciri seperti sayap, mata, dan ginjal terstruktur dengan jelas untuk melayani fungsi-fungsi tertentu. Seleksi alam adalah konsep dasar. Seleksi alam terjadi karena individu yang memiliki sifat lebih berguna seperti penglihatan atau kaki yang lebih cepat. Contoh dari teori evolusi Darwin adalah pada mulanya terdapat variasi nenek moyang jerapah, yaitu ada yang berleher panjang dan ada jerapah yang berleher pendek. Jerapah yang berleher pendek akan mati karena tidak bisa menggapai dedaunan di pohon sebagai makanannya. Sedangkan jerapah yang berleher panjang akan menghasilkan keturunan. Sedangkan menurut teori Lamarck menjelaskan bahwa bentuk kehidupan yang sekarang didasarkan pada penggunaan dan tidak menggunakan organ. Contoh dari teori Lamarck ini adalah pada awalnya nenek moyang jerapah memiliki leher yang pendek. Jerapah berusaha mencapai dedaunan pohon yang tinggi untuk makanannya dengan meregangkan leher. Lama-kelamaan leher jerapah menjadi panjang dan perubahan tersebut diwariskan pada keturunannya. Evolusi penguin. Penguin telah lama ada pada zaman Paleosen sekitar 60-62 juta tahun lalu di Laut Dangkal Timur Selandia Baru dengan spesies Waimanu. Spesies inilah yang merupakan nenek moyang dari penguin. Sebuah artikel online baru-baru ini diterbitkan dalam jurnal Molecular Biology and Evolution pada Maret tahun 2006, mengakui genus baru penguin kuno atau Walmanu dari Selandia Baru batuan berumur sekitar 60-62 juta tahun. Penguin kuno hidup di Laut Dangkal Timur Selandia Baru pada masa Paleosen, hanya beberapa juta tahun setelah kepunahan dinosaurus. Ahli paleontologi telah menemukan penguin punah pertama dengan bukti sisik dan bulu yang masih utuh di zaman Eosen. Fosil 36 juta tahun lalu dari Peru tersebut menunjukkan adanya bulu penguin raksasa yang berwarna coklat kemerahan dan abu-abu, berbeda dari tampilan penguin modern yang bertuksedo hitam. Spesies baru Incayacu paracasensis atau water king ini memiliki panjang tubuh berkisar hingga 1,5 meter atau 5 kaki, menjadikannya salah satu penguin terbesar yang pernah hidup. Sebelum ditemukannya fosil tersebut, para ilmuwan tidak memiliki bukti mengenai bulu, warna, dan bentuk sirip penguin purba. Fosil ini menunjukkan bentuk sirip dan bulu yang membuat penguin menjadi perenang kuat berevolusi. Sedangkan pola warna penguin hidup saat ini mungkin jauh lebih berinovasi. Penguin merupakan organisme yang masuk ke dalam kelas Aves atau burung, di mana satu-satunya aves yang tidak bisa terbang. Penguin kehilangan kemampuan untuk terbang jutaan tahun yang lalu. Namun, sirip seperti sayap yang kuat dan tubuhnya yang ramping membuat mereka sangat hebat berenang untuk mencari mangsa. Bahkan, mereka adalah spesies burung yang dinobatkan sebagai perenang tercepat dan penyelam terdalam. Menurut para ahli, penguin telah melakukan perubahan pada sayapnya yang membuat penguin tidak dapat terbang. Adanya seleksi alam yang kuat untuk membuat kemampuan berenang dan menyelam penguin seefisien mungkin. Ada alasan lain kenapa penguin lebih memilih untuk berenang dibandingkan terbang. Kemungkinan mereka lebih mudah untuk mendapatkan makanan dengan menyelam di air daripada terbang. Evolusi lumut. Peran tumbuhan sebagai organisme autotrof
sangat penting dalam sejarah kehidupan di bumi. Evolusi tumbuhan telah terjadi sejak 3,5 miliar tahun yang lalu. Para ahli biologi beranggapan bahwa dunia tumbuhan terbentuk sebagai perkembangan dari alga. Karena antara alga dan tumbuhan yang ada sekarang banyak memiliki persamaan, yang menunjukkan dekatnya hubungan kekerabatan antara kedua kelompok organisme tersebut. Persamaan-persamaan tersebut seperti dalam hal adanya kloroplas atau tempat klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis, memiliki dinding sel yang tersusun dari senyawa selulosa, serta dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati. Pada fase awal perkembangan dunia tumbuhan, menunjukkan asal-usul tumbuhan dari moyang yang hidup di perairan yang kemungkinan besar adalah alga hijau. Selama perkembangannya, terbentuk dua jalur evolusi. Satu jalur muncul sebagai tumbuhan lumut, dan jalur kedua sebagai tumbuhan berpembuluh, yaitu tumbuhan paku. Cabang lain dari pohon filogenetik muncul dari moyang yang sama, seperti tumbuhan paku, membentuk bermacam-macam tumbuhan yang menghasilkan biji. Akhirnya, cabang evolusi tumbuhan biji berkembang lagi menjadi satu kelompok tumbuhan, yaitu tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Kelompok tumbuhan ini sering disebut juga tumbuhan bunga atau Anthophyta, atau tumbuhan berbiji, Spermatophyta. Pada periode pertama evolusi, yaitu selama masa Ordovisian, zaman Paleozoikum, sekitar 475 juta tahun silam, asal mula tumbuhan diduga berasal dari nenek moyang akuatik atau alga hijau. Adaptasi terhadap kehidupan darat atau terestrial dibuktikan oleh adanya sporopolenin dan gametangia berlapis yang melindungi gamet dan embrio. Adaptasi ini terjadi pada Bryophyta atau lumut yang merupakan tumbuhan darat pertama. Bryophyta atau tumbuhan lumut ini berkembang menjadi berbagai variasi dalam kelompoknya. Sebagian besar Bryophyta tidak memiliki jaringan vaskuler. Air dari lingkungan berdifusi dan diserap oleh sel. Namun beberapa Bryophyta memiliki pembuluh pengangkut air. Bryophyta atau tumbuhan lumut menunjukkan adaptasi penting yang pertama kali membuat perpindahan ke daratan menjadi mungkin. Karakteristik yang dimiliki Bryophyta di mana gamet berkembang dalam gametangia, pembuahan sel telur dan embrio yang berkembang dalam organ betina. Dengan kondisi ini, Bryophyta tidak sepenuhnya terbebaskan dari habitat perairan nenek moyangnya. Oleh karena Bryophyta memerlukan air untuk bereproduksi, sperma memiliki flagel untuk berenang ke sel telur. Sebagian besar Bryophyta tidak memiliki jaringan pembuluh angkut, sehingga terjadi proses imbibisi dalam mengambil air dan proses difusi dalam penyebaran air ke seluruh tubuhnya lambat. Bryophyta tidak memiliki jaringan yang diperkuat oleh lignin yang menyokong tumbuhan tinggi di daratan. Meskipun dapat merentang secara horizontal di atas permukaan tanah, Bryophyta selalu menempati profil yang rendah. Sebagian besar tingginya hanya 1-2 cm, dan yang paling besar pun kurang dari 20 cm. Terdapat 3 divisi pada Bryophyta, yaitu yang pertama, divisi lumut daun. Divisi Bryophyta. Lumut daun merupakan Bryophyta yang sangat dikenal. Tumbuhan lumut ini hidup berkelompok seperti hamparan yang lunak yang bersifat menyerap air. Masing-masing tumbuhan memiliki rizoid sebagai alat untuk melekat pada substrat. Lumut daun mempunyai bagian yang mirip akar, mirip daun, dan mirip batang. Bagian akar, batang, dan daun ini
memang berbeda strukturnya dengan akar, batang, dan daun sejati pada tumbuhan tinggi. Namun bagian daunnya dapat menyelenggarakan fotosintesis. Lumut daun berukuran kecil atau pendek. Meski demikian, hamparan sphagnum atau lumut gambut yang sangat tebal dapat menutupi kira-kira 3% permukaan bumi kita. Sphagnum yang mati di tanah yang basah menyimpan karbon organik yang tak mudah diuraikan oleh mikroba. Yang kedua, divisi lumut hati atau divisi Hepatophyta. Lumut hati banyak tumbuh di hutan tropika yang syarat dengan keanekaragaman. Disebut lumut hati karena tubuhnya terdiri dari beberapa lobus yang mengingatkan kita pada lobus hati. Siklus hidupnya mirip dengan lumut daun, yaitu memiliki fase seksual dan aseksual. Secara aseksual dengan membentuk gemae yang terdapat di dalam mangkuk dan kemudian akan terpental keluar dari mangkuk oleh tetesan air hujan. Yang ketiga, divisi lumut tanduk atau Anthocerophyta. Lumut ini disebut lumut tanduk karena sporofitnya membentuk kapsul yang memanjang mirip tanduk. Berdasarkan penelitian asam nukleat, diperoleh bukti bahwa lumut tanduk merupakan kelompok Bryophyta yang paling dekat kekerabatannya dengan tumbuhan vaskuler. Ketiga divisi Bryophyta tersebut telah berhasil hidup di darat dan beradaptasi selama lebih dari 450 juta tahun. Bahkan diyakini bahwa pada 50 juta tahun pertama, sejak lahirnya komunitas darat, lumut merupakan satu-satunya tumbuhan yang mendominasi daratan.